Investor global kembali lirik pasar Jepang menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri baru. Dipicu rencana sanksi baru Amerika terhadap Rusia, harga minyak melonjak pada perdagangan Rabu. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Halo Ca, halo pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Selamat pagi Fajar, kabar baik tapi tampaknya kabar kurang baik dari IHSG yang kemarin ternyata tidak diduga-duga suku bunga semuanya sudah optimis dipangkas, taunya dipertahankan ya. Ini kemudian membuat pelemahan cukup tajam pada IHSG sekitar 1%. Kita nantikan nanti di dialog begitu ya, apa saja katalis-katalis yang kemungkinan bisa menopang IHSG di perdagangan hari ini dan juga esok hari. Ya, apalagi market kemarin sepertinya bereaksi pasca Bank Indonesia menahan suku bunga acuan ya Ca, tidak berubah dari level sebelumnya. Nanti kita lihat lebih lanjut bagaimana kemudian proyeksi dari market di hari ini dan tentunya selama 60 menit ke depan kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalyn Chiu. Dan saya Fajar Wayong, inilah Market Buzz. Ya, Market Buzz kita awali dengan isu viral. Pemirsa, isu viral pertama datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang membuka kontak pengaduan bagi masyarakat yang menemukan kecurangan terkait distribusi pupuk di lapangan. Ya, masyarakat dapat melapor melalui nomor 082311096690 dan laporan tersebut akan langsung ditindaklanjuti. Mentan menegaskan akan mencabut izin distributor dan pengecer yang terbukti memainkan harga. Mentan juga menegaskan tidak ada ruang untuk mempermainkan petani Indonesia dan tidak ada ruang bagi mafia atau korupsi di sektor pertanian. Ya, kita lihat seperti apa komentar terkait isu viral yang pertama dari @Bobby_AS93. Kita lihat ya pemirsa bagaimana kemudian apa yang dikatakan Bobby. Bobby menyatakan kasihan masyarakat sudah habisin duit beli pupuk, bahkan ada yang minjam malah pupuk palsu. Oke, kita ke komentar berikutnya di sini dari @Jimmy_new6. Gas Pak, mantap. Oke, gas ya dari Jimmy. Kemudian kita ke Rizka_Sendayu. Ramai-ramai buka kanal aduan, fungsi pengawasan jadi dipertanyakan. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang menarik ya pemirsa, terkait dengan kontak pengaduan yang dibuka oleh Menteri Pertanian. Bagaimana kemudian unit-unit sampai ke level terkecil, ke kecamatan, ke kelurahan, apakah kemudian fungsi pengawasan atau konsultasi atau keluhan ini tidak berjalan, makanya harus dibuka kontak pengaduan nih, Ca. Betul, dan jangan sampai kemudian hanya dibuka kontak pengaduannya aja, tapi transparansi terkait dengan realisasi penerimaan aduannya dan juga tindak lanjutnya ini tidak tidak di follow up ya. Ya, ini tentunya menjadi satu hal yang perlu kita kritisi agar kemudian semakin baik terutama dalam hal penyaluran pupuk, apalagi kemarin pupuk subsidi harganya kalau tidak salah dikurangi 20% nih, Ca. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu catatan untuk Menteri Pertanian. Ya, kita ke isu viral berikutnya pemirsa. BPI dan Antara Indonesia akan melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan badan usaha milik negara pada 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat good corporate governance di perusahaan milik negara. Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roslani mengatakan Danantara akan melakukan koreksi terhadap laporan keuangan perusahaan BUMN karena tidak sesuai kondisi sebenarnya. Rosan mengakui praktik pelaporan keuangan yang tidak akurat masih ditemukan di sejumlah perusahaan BUMN. Salah satu pola yang sering terjadi yakni upaya mempercantik laporan laba agar tampak tinggi, meski faktanya tidak didukung kondisi keuangan yang sehat. Ya, Oke, kita lihat sejumlah komentar untuk isu viral yang berikut ini. Ada dari @ina_tnrgy. Oke, terus kalau sudah kebukti akan diapain Pak? Kalau cuma dibikin sport jantung doang tanpa hukuman setimpal, mending ajak main padel aja Pak. Wah, main padel ya, usulan yang bagus ya karena lagi happening nih ya. Kemudian dari @suferdi71, Ferdi bilang capek ngurusin perusahaan birokrat. Oke, berikutnya ada komentar dari
Dimas_987WK. Sudah sejak lama Pak, tapi faktanya nggak eng-eng. Oke, jadi memang persoalan klasik terkait dengan financial engineering lah kalau kita bisa katakan begitu ya, untuk mempercantik laporan laba dari BUMN. Ini tentu harus menjadi perhatian besar, apalagi Danantara sekarang membawahi BUMN-BUMN di Indonesia yang mana memang kinerjanya harus menjadi perhatian utama, apalagi nanti dividennya juga harusnya bisa memberikan tambahan baru begitu ya untuk investasi Danantara. Makanya memang kalau ada yang nakal-nakal mungkin Pak Rosan langsung saja disikat gitu ya, Cek. Betul, dan satu berita menarik juga kemarin terkait dengan update kabarnya ini Danantara akan melakukan efisiensi besar-besaran terhadap jumlah BUMN, hilang ratusan begitu ya, agar kemudian katanya lebih efisien. Tapi balik lagi, pemangkasan jumlah-jumlah ini juga tidak serta-merta akan terbukti begitu ya, realisasinya ini betul-betul yang diharapkan adalah KPI-nya, transparansinya dan return-nya terhadap negara ini seperti apa ya? Ya tentu yang menjadi perhatian adalah kenapa kemudian hal-hal ini baru kemudian disoroti oleh Danantara. Apakah kemudian Kementerian BUMN sebelumnya tidak melakukan pekerjaan yang sesuai untuk kemudian memperhatikan terutama laporan laba rugi dan juga kinerja keuangan? Ya baiklah, kita nantikan bagaimana kemudian sepak terjang Danantara terkait dengan perbaikan ataupun reformasi BUMN. Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengakui meski proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya masuk dalam rencana pengembangan konektivitas nasional, namun pembahasannya belum dilakukan secara khusus oleh pemerintah. AHY memastikan tidak hanya fokus pada pembangunan kereta cepat, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan peran strategis sistem perkeretaapian secara keseluruhan, termasuk memperluas jaringan dan menghidupkan kembali jalur-jalur lama yang masih potensial. Oke, kita lihat sejumlah isu viral sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Ada @mr.papoy ya, ini mengatakan ada yang jauh lebih urgent tapi malah mikirin kereta cepat. Oke, dari Papoy kita bergeser ke Kondre_Slay. Kondre mengatakan, ya bakal jadi beban lagi deh, Wush aja masih terlilit utang. Ya, kemudian komentar berikutnya ini datang dari @mels_anggara. Nggak sampai Bali sekalian. Oke. Ya, ini Menko Kewilayahan dan Pembangunan Infrastruktur AHY mengatakan jangan sampai kemudian polemik terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menghambat rencana besar untuk kereta cepat Jakarta-Surabaya. Tapi sepertinya tidak bisa demikian juga begitu ya menurut saya ini, bahwa hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu, harus dilihat terlebih dahulu permasalahannya seperti apa agar kemudian jangan terulang nih kalau memang ingin bikin kereta cepat Jakarta-Surabaya ataupun di daerah-daerah lain. Harus clear terlebih dahulu ya, yang Jakarta-Bandung aja katanya kerugiannya per tahun bisa sekitar 4 triliun rupiah. Nanti sampai Surabaya seperti apa begitu. Dan kemarin juga kabarnya terkait dengan manajemen baik secara keuangan dan operasional ini memang belum optimal. Salah satunya juga diindikasikan bisa jadi ada dugaan korupsi terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita terjebak debt trap, apalagi kemarin kalau WUS dengan China. Nah, kita harapkan tidak lagi serupa agar kemudian tidak lagi menjadi beban bagi negara ataupun BUMN. Iya, baik pemirsa, kita ke informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan berbalik arah. Pada perdagangan Rabu ditutup terkoreksi 1,0% ke level 8.152. Ya, informasi dan pembahasan selengkapnya pemirsa akan dibawakan oleh rekan Rosa Linci usai jeda berikut ini. Market Buzz segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah di atas 1% di perdagangan Rabu di level 8.100-an. Di mana IHSG terbebani pembalikan arah saham perbankan Big Caps di tengah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,75% di pertemuan Oktober. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam 1,04% di level 8.152,553 di akhir perdagangan Rabu. IHSG melemah dalam setelah secara intraday IHSG sempat menguat ke level 8.261,843 dan makin menjauhi level tertinggi sepanjang masa. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor properti dan real estate melesat 3%, sektor perindustrian naik 1,76% dan sektor barang consumer non-cyclical melaju 1,53%.
Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang baku anjlok 2,72%, sektor teknologi turun 2,66%, dan sektor kesehatan koreksi 1,56%. Pemberat utama kinerja IHSG adalah saham perbankan Big Caps dan saham blue chip kapitalisasi pasar besar yang sempat menguati perdagangan Selasa. Saham emiten perbankan kompak melemah dengan saham BBCA anjlok 3,2% di level Rp8.200 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 1,60% di level Rp3.700 per saham. Saham BMRI ditutup melemah 0,46% di level Rp4.330 per saham. Dan saham PBNI ditutup melemah 0,49% di level Rp4.030 per saham. Di sisi lain, saham Telkom berbalik melemah 3,96% di level Rp3.150 per saham. Dari barang baku, saham AMMN ditutup melemah 3,58% di level Rp7.400 per saham. Dari saham grup Prayogo, saham BRPT ditutup melemah 1,06% di level Rp3.750 per saham. IHSG melemah dalam di tengah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% di Oktober 2025. Suku bunga deposit facility tetap 3,75% dan suku bunga lending facility 5,50%. Di sisi lain, hasil RDG tersebut melenceng dari ekspektasi. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg memperkirakan BI rate turun 25 basis poin menjadi 4,5% bulan ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, investor global kembali melirik pasar saham dan obligasi Jepang menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri baru, di mana kebijakan Takaichi yang disebut pro pertumbuhan menjadi magnet baru bagi pelaku pasar. Investor global kembali melirik pasar saham dan obligasi Jepang menyusul kemenangan Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri baru sekaligus perempuan pertama yang memimpin negeri Sakura. Janji Takaichi untuk mendorong pertumbuhan melalui stimulus fiskal, pemotongan pajak, suku bunga rendah, dan peningkatan investasi menjadi magnet baru bagi pelaku pasar. Sejak awal Oktober, arus dana ke saham dan obligasi berdenominasi yen terus mengalir. Data menunjukkan investor asing memborong saham Jepang senilai 4,36 triliun yen atau setara 28,9 miliar dolar Amerika dalam 2 pekan hingga 11 Oktober. Pembelian terbesar dalam 2 minggu berturut-turut sejak 2005. Sebelumnya investor asing sempat melakukan aksi jual selama 3 pekan. Kebijakan pro pertumbuhan Takaichi menggerek indeks Nikkei ke rekor tertinggi. Kenaikan ini juga mendorong investor global untuk menimbang diversifikasi dari pasar Amerika Serikat dan Eropa yang dinilai sudah terlalu mahal. Meski demikian, pelaku pasar menilai rotasi dana ke Jepang kemungkinan akan berlangsung hati-hati, di mana ketidakpastian muncul terkait hubungan antara Partai Demokrat Liberal dan mitra koalisinya Ishin. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak kembali menguat tajam pada Rabu, melambung lebih dari $2 per barrel setelah Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan rencana penambahan sanksi baru terhadap Rusia yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Minyak mentah berjangka Brent melonjak $2,44 atau 3,98% menjadi $63,76 per barrel setelah sebelumnya ditutup melesat 2,07%. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 4,23% menjadi $59,66 per barrel. Selain faktor geopolitik, kenaikan harga minyak juga didorong oleh meningkatnya permintaan energi di Amerika. Laporan dari Energy Information Administration Amerika Serikat menunjukkan penurunan stok minyak mentah, bensin, dan juga distilat pada pekan lalu seiring dengan aktivitas kilang dan konsumsi bahan bakar yang meningkat.
Adapun stok minyak mentah Amerika Serikat turun 961.000 barel menjadi 422,8 juta barel pada pekan lalu. Jauh berlawanan dengan ekspektasi analis yang memperkirakan kenaikan 1,2 juta barel. Iya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street melemah pada perdagangan Rabu di tengah laporan keuangan perusahaan yang variatif dan kekhawatiran baru terhadap ketegangan dagang Amerika Serikat China. Saham Netflix anjlok setelah laporan kinerja yang mengecewakan. Sementara kabar bahwa pemerintah Trump mempertimbangkan pembatasan ekspor produk berbasis perangkat lunak Amerika Serikat ke China menambah tekanan pada pasar. Iya, pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,71% menjadi 46.590. Kemudian indeks S&P 500 turun 0,53% ke posisi 6.699 dan indeks Nasdaq Composite turun 0,93% ke level 22.740. Sementara itu pemirsa dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada hari Rabu setelah mencatatkan penguatan beruntun dalam 2 sesi karena kemudian mengecewakan dari sejumlah perusahaan besar termasuk raksasa kosmetik asal Prancis L'Oreal dan pabrikan tas mewah Hermes yang membebani sentimen investor di kawasan tersebut. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun 0,18% ke level 572,29. Kemudian indeks DAX Jerman melemah 0,74% ke level 24.151 dan indeks CAC Prancis ini merosot 0,663% ke posisi 8.206. Ya, dan pemirsa untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan juga perdagangan di pasar modal hari ini kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Ray Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia. Baik, selamat pagi Pak Ray, apa kabar? Baik, selamat pagi Bu Rosa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ray di IDX Channel. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu. Pak Ray, kalau kita lihat IHSG kemarin terkoreksi di 1,04%. Tidak terprediksi bagaimana kemudian semua sudah optimis bahwa Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga tapi ternyata dipertahankan di 4,75%. Anda melihat koreksi 1,04% ini betul-betul sentimen utamanya karena suku bunga yang kemudian akhirnya ditahan atau kemudian ada sentimen-sentimen lainnya. Silakan review Anda bagaimana Pak Ray? Ya, baik. Terima kasih Bu Rosa. Penurunan IHSG kemarin sebesar 1,04% ke level 8152,55 itu mencerminkan reaksi spontan pasar terhadap keputusan BI yang menahan suku bunga. Pasar sebelumnya sudah memprice in ekspektasi pemangkasan lanjutan setidaknya 25 basis point itu setelah 5 kali pemotongan sejak 2024. Ketika BI justru menahan bunga, pelaku pasar menganggap ini sinyal bahwa BI khawatir terhadap stabilitas rupiah yang terus melemah ya sejak penurunan suku bunga dilakukan. Kemudian BI ingin menunggu efek pelonggaran yang sebelumnya sudah dilakukan sepanjang penurunan BI rate sebelumnya. Potensi pelonggaran tambahan tahun ini sampai akhir tahun tinggal 2 bulan lagi nih kan. Jadi semakin lebih kecil. Jadi ya wajar lah kalau pasar melakukan profit taking untuk mengunci keuntungan yang setelah rally sebelumnya karena katalis baru yang untuk mendorong kenaikan lebih lanjut belum ada gitu. Jadi koreksi kemarin tuh lebih bersifat sentiment driven ketimbang perubahan fundamental jangka panjang. Itu aja. Baik, berarti itu dia terkait dengan pelemahan salah satunya dikarenakan adanya penahanan suku bunga begitu dan selain daripada itu juga memang IHSG sudah cukup rally panjang dan wajar kemudian terjadi koreksi karena adanya aksi profit taking. Baik, tapi selain daripada kedua sentimen yang tadi sudah kita bahas mungkin dari secara global ataupun perhatian investor saat ini apa-apa saja sih Pak sentimen yang kemudian akan mewarnai pergerakan IHSG setidaknya sampai dengan akhir pekan ini? Sampai akhir pekan ini mungkin harga emas yang mulai koreksi akan menekan saham-saham yang terkait
emas seperti itu. Di sisi lain kan ada kenaikan rebound di oil yang kemungkinan juga akan memberikan efek positif buat saham-saham terkait minyak di bursa kita ini. Gitu. Baik. Baik, ini terkait dengan bicara mengenai harga emas yang beberapa hari kemarin sempat mengalami penurunan. Anda melihat prospek untuk saham-saham emas sendiri ini kemudian akan masih terlihat melakukan penurunan sampai dengan perdagangan hari ini dan juga esok hari, ataukah Anda melihat sudah ada titik tertentu kapan saham-saham emas ini mungkin akan rebound nih, Pak Rey, silakan. Kita ikutin aja saham, maksudnya komoditas emasnya. Karena keterhubungannya sangat kuat biasanya. Apabila emas sudah menyentuh support 3.900 mungkin boleh di collect lagi atau kita boleh perhatikan lagi emas. Baik, kalau misalnya bicara mengenai tadi harga-harga emas ini masih kita wait and see, berarti ini apakah artinya untuk entry saat ini kemudian masih belum cenderung kita bisa yakin begitu dengan posisi harga saat ini, melihat valuasinya Anda pertimbangkan masih akan ada koreksi lanjutan nih Pak Rey? Benar, masih ada koreksi lanjutan, kita jaga di support aja. Buy on weakness mungkin lebih baik. Baik, menantikan ataupun wait and see terkait dengan harga emas dan juga saham komoditas emas, boleh dinantikan jika ada retracement yang cukup menarik begitu ya untuk kemudian boleh entry. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat juga ada berita terkait dengan Danantara, kabarnya ini akan membentuk aset manajer nasional ya bersama dengan Bank Himbara sekitar 8 miliar US dollar, melibatkan BRI, BMRI dan juga BBNI. Anda melihat apakah kemudian sentimen ini akan menjadi katalis yang cukup berarti untuk kemudian saham-saham perbankan Himbara ini boleh mulai mengalami optimisme ataupun rebound nih, Pak Rey? Ya, untuk Danantara saya positif ya, bahwa ini akan membawa efek yang baik, bahkan bukan hanya pada ke bank-bank Himbara, tapi juga kepada BUMN yang ada di bawahnya. Jadi saya melihat ini berdampak positif. Kita jaga saham-saham, kita perhatikan untuk saham-saham BUMN untuk yang sudah price in ataupun yang sudah mengalami penurunan lumayan, mungkin udah bisa jadi pantauan kita. Baik, Anda melihat bahwa sentimen dari Danantara ini tidak hanya akan memiliki prospek yang positif terhadap saham-saham perbankan, tapi berbagai saham dari BUMN yang terkait begitu ya. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat kemarin saham perbankan big caps beberapa diantaranya melemah, khususnya BBCA mengalami pelemahan dalam ya setelah beberapa hari kemarin melesat cukup tajam. Anda melihat pelemahan ini masih akan terus berlanjut khususnya untuk BBCA, ataukah sudah ada titik di mana kita boleh menjadi perhatian ini akan kemudian mulai ada pembalikan arah nih Pak Rey? Untuk BBCA, untuk BBCA mungkin akan mengalami koreksi lanjutan. Baik. Tapi itu positif ya, supaya juga bisa masuk di harga yang lebih baik gitu. Jadi saya harapnya memang ada koreksi dan untuk bisa masuk bagi kita. Baik, mungkin level-level yang perlu diperhatikan nih Pak untuk BBCA, mungkin entry level yang cukup menarik, support dan resistensi seperti apa? Mungkin boleh di-share Pak? Support kuat mungkin di 7.900 dengan entry point mungkin di harga 8.000 ke 8.100. Baik, angka 8.000 sampai dengan 8.100 boleh menjadi angka entry level yang menarik dengan support di 7.900-an ya. Baik, Pak Rey, ini kalau kita lihat begitu ya beberapa hari terakhir saham konglomerasi kayaknya diam-diam aja nih Pak Rey, mulai dari saham Prajogo Pangestu, kemudian juga saham-saham Happy Hapsoro dan lain-lainnya. Anda melihat kemudian ini memang ada rotasi sektoral atau belum ada katalis yang cukup positif, atau kemana sih Pak arah dari saham-saham konglomerasi ini? Mungkin lebih ke katalisnya ya Bu ya, karena ada katalis terbaru sehingga tersendat ataupun terbatas untuk pergerakannya. Baik. Baik, untuk pekan ini dan juga pekan yang akan datang, Anda melihat belum ada pergerakan yang cukup signifikan kah untuk saham-saham konglomerasi? Kelihatannya sih belum. Untuk konglomerasi mungkin
jalannya tidak barengan gitu, karena setiap konglomerasi ada waktunya. Baik, baik. Jadi sehingga mungkin ada yang bergerak baik, yang lainnya akan diam ataupun so-so tidak bergerak banyak gitu. Jadi selalu ada momentum buat yang satu naik, yang satu mungkin biasa saja gitu. Baik, baik. Sejumlah investor juga menaruh perhatian besar begitu ya terhadap saham-saham seperti Brand dan juga CDIA. Mungkin ada review singkat nih Pak untuk Brand dan CDIA mungkin seperti apa? Untuk brand itu tertahan ya di 9.125, support kuat di 9.100. Harapannya sih kalau dia masih bertahan di 9.100 udah mulai ada konsolidasi di situ. Jadi kalau dia sudah mulai konsolidasi, kita boleh perhatikan untuk bisa ikut masuk. Untuk CDIA diperhatikan juga sedang konsolidasi untuk level supportnya di 1820. Kita tunggu koreksi di situ. Baik, tadi untuk Brand dan CDIA menantikan konsolidasi. Tadi Brand angka 9.100 boleh jadi perhatian dan CDIA di support 1.820. Baik, Pak Rey, ini salah satu yang menjadi perhatian menarik juga adalah terkait dengan pemangkasan suku bunga kemarin. Kalau kita lihat di sini justru saham-saham sektor properti malah menguat nih. 3% Pak Rey. Apa yang kemudian menyebabkan sektor properti ini malah melesat cukup signifikan di tengah penahanan suku bunga? Ada review tertentu Pak Rey? Oh iya, saat mayoritas sektor melemah kemarin, properti justru menguat 3% ya. Sektor properti menguat justru karena pasar membaca pesan tersembunyi mungkin, yang pesan tersembunyi Bank Indonesia. Walau bunga ditahan, Bank Indonesia memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menurunkan suku kredit, terutama KPR dan UMKM. Itu berarti bank bisa tetap menurunkan bunga KPR tanpa harus menunggu BI rate turun. Selain itu ya valuasi emiten properti sudah murah, price book udah di bawah 1 kali seperti BSDE, Semera Asri. Kemudian ada rotasi sektor lah dari saham bank mungkin ke properti setelah profit taking di bank kemarin yang ada kenaikan sebentar. Kemudian sektor properti mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah seperti PPN DTP 0% itu untuk rumah sederhana yang akan diperpanjang hingga 2027. Jadi kan harusnya sampai tahun ini aja, tapi akan diperpanjang hingga. Baik, Pak Rey tadi ya. Baik, tadi ada terdukung kemudian dari insentif pemerintah dan juga tadi terkait dengan kebijakan PPN DTP. Pak Rey, kita masih akan bahas berbagai sentimen dan juga saham pilihan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus IDX Channel pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita hari ini dengan Pak Rey, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG pagi hari ini di 3 menit pembukaan perdagangan. Di sini kalau kita lihat Bursa Efek Indonesia ataupun pergerakan IHSG ya, ini tampak menguat 0,57% ke 8.197. Kemudian saham-saham yang menjadi top gainers di sini ada JARR, TB, Pipa, Unilever, kemudian Telkom. Kemudian untuk top losers ada Bull, Bumi, CBRE, kemudian ada Bufa, ada GTSI, dan juga ada STAA. Dan kemudian dari pergerakan sektoral pemirsa, properti sejauh ini masih memimpin penguatan di 3%. Kemudian disusul non-cyclical, teknologi, infrastruktur, kesehatan, transportasi, dan seluruh sektor ini tampaknya menguat di pagi hari ini. Baik, kita bergeser ke pembukaan perdagangan Bursa Asia pada pagi hari ini. Di sini ada Nikkei yang tampak menguat 1,16%, kemudian STI menguat 0,05%, Kospi melemah 0,05% dan Hang Seng menguat 0,76%. Kita ke saham-saham pilihan pemirsa. Untuk saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada Medco, kemudian ada ASII, ada BSDE, dan juga ada Telkom.
Iya, baik pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Pak Rey Sialagan, Head of Equity FHC Sekuritas Indonesia. Pak Rey, tadi kita sempat berbincang singkat terkait dengan saham-saham properti. Anda melihat untuk sektor properti sejauh apa akan melanjutkan uptrend begitu? Apakah kemudian waktu yang tepat untuk kita masih hold atau sudah ada posisi tertentu untuk kemudian kita bisa pertimbangkan untuk profit taking nih, Pak Rey? Saya melihatnya sih masih baru mulai, Bu ya. Ya. Jadi kita masih boleh menahan posisi, ataupun kalau mau masuk cari harga yang baik di support dan boleh menambah posisi untuk properti. Ya. Baik, Anda menilai bahwa properti masih ada peluang penguatan lebih lanjut ya. Baik, Pak Rey, kemarin walaupun kemudian suku bunga ditahan, ini kabarnya pemerintah akan mencairkan bantuan langsung tunai sebesar 30 triliun rupiah. Apakah kemudian ini juga akan menjadi sinyal tertentu nih untuk saham-saham retail, Pak Rey? Benar, itu jadi katalis baru untuk saham-saham retail. Kita boleh perhatikan untuk saham retail seperti AMRT, HMSP, Unilever, itu sangat mendukung. Baik, ini kemudian menjadi booster untuk saham-saham retail, Unilever, HMSP, dan juga tadi ada sejumlah saham retail yang mulai menjadi perhatian. Dan kalau kita lihat di sini saham-saham pilihan analis Pak Rey pada pagi hari ini ada Medco, Pak. Untuk Medco rekomendasinya seperti apa nih, Pak Rey? Medco rekomendasinya adalah baik terkait dengan kenaikan kenaikan komoditas oil atau minyak, untuk support dia supportnya di 13.20, resistnya di 14.20, entry levelnya mungkin di 13.65 sampai 13.50. Baik, saham Medco boleh menjadi menarik begitu ya di tengah dengan harga komoditas minyak yang menguat, support di 13.20 dan juga resistance di 14.20. Untuk ASI ini Pak, sejauh apa masih akan melanjutkan penguatan Pak? ASI kelihatan akan masih lanjut untuk entry price kalau bisa ya sekitar 6.000, 6.050, tapi ya 6.100 juga kelihatannya menarik gitu. Target price-nya di 6.500, supportnya 5.800, resistnya di 6.300. Baik, ASI direkomendasikan untuk trading buy ya Pak ya, di support 5.800 dan juga resistance 6.300. Untuk BSDE Pak Rey, seberapa menarik BSDE menjadi pilihan di antara saham-saham properti lainnya Pak? BSDE kelihatan sudah mulai berkonsolidasi, kemudian harapannya sih akan melanjutkan kenaikan. Sekarang di entry price di sekitar 950, 960 dengan target price 1.100, kelihatan lebih menarik sih. Baik, BSDE di support 920 dan juga resistensi 1120 direkomendasikan buy. Nah, terakhir untuk saham pilihan ada Telkom, Pak Rey. Untuk Telkom yang dari kemarin sudah menguat cukup signifikan, Anda lihat valuasinya masih win-win untuk saat ini atau seperti apa? Saat ini masih ya, Telkom dulu sudah cukup kuat untuk bertahan di level kemarin konsolidasi di 3.000-an di 2.900-an, dan sekarang udah waktunya untuk naik dengan target price di 3.400, support saat ini sih 3.070, dan resist sekarang ini di 3.300. Baik, itu dia tadi ulasan dari Pak Rey untuk sejumlah saham pilihan. Tadi ada Medco, ASI, BSDE, dan juga Telkom. Terakhir Pak Rey, untuk support dan juga resistensi IHSG di perdagangan hari ini akan seperti apa? Dan mungkin tips ataupun strategi investasi yang perlu dicermati oleh para investor di perdagangan hari ini sampai dengan esok hari. Ya, kalau untuk hari ini support levelnya secara psikologis di 8.100 sampai 8.000. Resisten kita di 8.300 begitu. Untuk kalau tidak ada goncangan eksternal ataupun kinerja emiten berjalan cukup baik sampai akhir tahun, ke indeks kemungkinan ke 8.500 bisa tercapai gitu. Baik. Untuk tips and triknya mungkin kita fokus ke saham-saham yang sedang uptrend aja gitu. Karena di era saham bullish seperti ini, kenaikan itu
bisa dikejar gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Rey untuk ulasannya tadi proyeksi untuk IHSG support di 8.100 dan juga 8.300. Kemudian sejumlah sektor tadi masih wait and see, tapi kita boleh pantau terus saham-saham yang fundamentalnya kuat dan juga ada potensi untuk mengalami uptrend lebih lanjut. Terima kasih banyak Pak Rey Sialagan, Head of Equity FAC Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rey. Terima kasih, salam sehat dulu. Iya, baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya. Kita akan segera kembali bergabung dengan rekan Fajar Wayong. Baik Fajar, ada informasi apa usai jeda nanti? Ya, nanti ada informasi dari emiten, diantaranya adalah PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang membukukan laba bersih senilai 824 miliar rupiah hingga September 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya yang datang dari emiten, diantaranya PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang membukukan laba bersih senilai 824,98 miliar rupiah hingga akhir September 2025 atau naik 83,5% year on year. Ya, meningkatnya laba bersih DCII seiring dengan peningkatan pendapatan yang tercatat naik 74,39% secara year on year. PT DCI Indonesia Tbk atau DCII membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih sepanjang 9 bulan 2025. DCII membukukan laba bersih 824,98 miliar rupiah sampai akhir September 2025. Laba bersih tercatat naik 83,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 449,48 miliar rupiah. Meningkatnya laba bersih DCII seiring dengan peningkatan pendapatan perseroan sepanjang 9 bulan 2025 menjadi 1,92 triliun rupiah. Pendapatan tercatat naik 74,39% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,1 triliun rupiah. Melansir laporan keuangan, pendapatan DCI dikontribusikan oleh pendapatan jasa berupa pendapatan colocation sebesar 1,79 triliun rupiah dan lain-lain sebesar 130,2 miliar rupiah. Sementara itu berdasarkan pelanggannya, pendapatan dari pihak ketiga mendominasi pendapatan DCI yaitu sebesar 1,88 triliun rupiah. Di sisi lain pendapatan dari pihak berelasi DCI adalah sebesar 36,05 miliar rupiah. Berbagai sumber, Aidex Channel. Pemirsa, PT Petrosi Tbk atau PTRO mencatatkan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang 9 bulan pertama di tahun 2025. PTRO membukukan laba bersih 6,93 juta dolar Amerika atau setara dengan 115,7 miliar rupiah sampai akhir kuartal 3 2025. Laba bersih PTRO melonjak sebesar 141,88% year on year. Naiknya laba bersih perseroan didorong oleh pendapatan yang naik 18,42% secara tahunan. Adapun pendapatan diperoleh dari pendapatan konstruksi dan rekayasa sebesar 271,8 juta dolar, penambangan sebesar 267,16 juta dolar, pendapatan jasa sebesar 23,27 juta dolar, pendapatan EPCI minyak bumi dan gas lepas pantai senilai 5,86 juta dolar dan pendapatan lain-lain 1,89 juta dolar. Sementara pendapatan dari penjualan batu bara tercatat sebesar 33,8 juta dolar sampai akhir kuartal 3 2025. Selanjutnya pemirsa, PT Adikarya Tbk mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 6,5 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Ya, kontrak baru ini didominasi dari sektor engineering dan construction. PT Adikarya Tbk melaporkan perolehan nilai kontrak baru sebesar 6,5 triliun rupiah hingga akhir kuartal 3 2025. Dari total tersebut sebesar 88% berasal dari segmen engineering dan construction, 7% dari properti dan hospitality, 3% dari investment dan consumption, serta 2% dari sektor manufaktur.
Berdasarkan pemilik pekerja, 50% nilai kontrak baru berasal dari pemerintah, 38% dari BUMN, dan 12% dari swasta. Adi juga mencatat total order book hingga saat ini mencapai 36 triliun rupiah. Proyek utama yang menjadi kontributor pendapatan Adi diantaranya Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan, Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, dan Jalan Tol Yogyakarta Bawen. Menurut Sekretaris Perusahaan Adi Rozi Sparta, prospek industri konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan masih positif. Hal ini didukung program pemerintah baru dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur. Adi sendiri fokus memperkuat fundamental bisnis dan kompetensi inti sebagai kontraktor. Berbagai sumber, IDX Channel. Iya, pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, Indonesia dan Afrika Selatan merupakan anggota BRICS, merasa perlu dan wajib mempererat hubungan kerjasama bilateral yang strategis. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sepakat kedua negara untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama lebih dari 3 dekade ini. Pertemuan empat mata di dalam Istana Kepresidenan membuka ruang penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis, termasuk keduanya siap memperluas kemitraan dengan negara anggota BRICS lainnya. Presiden Prabowo dan Presiden Cyril berkomitmen untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi, termasuk pembahasan mendalam mengenai peluang investasi langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI di kedua negara. Big countries of the South, we joined BRICS, and we want to see more closer relationship. We consider South Africa to be a strategic partner in Africa. You are a great leader in Africa, and I think Africa is the future rising economy and rising continent. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menilai Indonesia dan Afrika Selatan merupakan negara besar yang berasal dari wilayah selatan dunia dan merupakan bagian dari aliansi ekonomi negara berkembang BRICS. Presiden Cyril menegaskan penguatan kemitraan strategis Indonesia-Afrika Selatan akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih masif. Kerjasama bilateral Indonesia dan Afrika Selatan yang terjadi lebih dari 3 dekade ini telah menghasilkan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Tercatat hingga sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, total perdagangan kedua negara mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sektor pertanian mencatatkan lonjakan kinerja dan capaian di sejumlah sektor pertanian. Menteri Pertanian menyebutkan upaya revitalisasi sektor pertanian nasional terbukti nyata bisa mewujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan kinerja sektor pertanian berhasil menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional dengan kontribusi mencapai 13,83%. Selain itu, nilai tukar petani juga tercatat naik tajam hingga 124,36, tertinggi dalam sejarah. Capaian lain juga terlihat dari cadangan beras Bulog yang menembus level 4,2 juta ton dan menjadi tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, untuk ekspor pertanian juga mengalami kenaikan hingga 42,19% dibanding tahun lalu. Untuk produksi beras dalam 1 tahun terakhir tercatat naik dari 30 juta ton menjadi 33,19 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 34 juta ton di akhir tahun. Lonjakan 4 juta ton dalam 1 tahun ini disebut sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah pertanian Indonesia. Selama ini, selama 1 tahun, produksi beras sampai hari ini itu 33,19 juta ton. Tahun lalu, 1 tahun itu 30 juta ton. Diestimasi, diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. Naik 4 juta ton dalam 1 tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah.
Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan, di mana hal ini ditunjukkan dengan telah meningkatnya 38,35% ekspor pertanian hingga bulan Agustus 2025. Kementerian Perdagangan mencatat ekspor pertanian Indonesia mencapai 4,57 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Agustus 2025 atau meningkat 38,25%. Peningkatan ini diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso bahwa Indonesia telah mengalami swasembada pangan. Pasalnya pemerintah tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri saja, tetapi juga dapat melakukan ekspor yang cukup bagus. Hal ini sejalan dengan neraca perdagangan Indonesia yang surplus selama 64 bulan berturut-turut sejak tahun 2020. Dan pertanian ini ekspornya meningkat tajam, 38,25%. Produknya seperti ini. Nah ini artinya apa? Artinya bahwa ini juga mengindikasikan bahwa swasembada pangan ada, Pak. Ya, karena kita tidak hanya bisa untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor kita cukup bagus. Nah kita apa yang dilakukan oleh Kemendak? Sekarang Pak kita sudah menyelesaikan beberapa pendidikan perdagangan. Ya tahun ini kita sudah menyelesaikan EU-SEPA, kemudian juga Euro-Asia SEPA, Indonesia Kanada SEPA, Tunisia FTA dan Indonesia Peru SEPA. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, kami akan ajak Anda untuk melihat update terkini dari posisi indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama, di mana IHSG usai dibuka di zona hijau pada pembukaan perdagangan. Kali ini kita lihat masih memang bergerak di zona hijau, di mana IHSG sendiri, jika kita lihat ini masih melanjutkan kenaikan 0,66% ke level 8.205. Dan jika kita lihat secara sektoral, properti ini masih memimpin kenaikan dengan 3,3%, teknologi menyusul dengan 1,64%, non-cyclical, health, bahkan sektor keuangan ini juga masih mampu menguat 0,19% hingga 30 menit pertama perdagangan. Iya, dan kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini ada JARR, TB, Pipa Telkom, dan juga FUTR, sementara top losers datang dari Raja AADI, WAP, kemudian Gasco. Iya, baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan first session closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham saya Fajar Wayon dan rekan saya. Dan saya Rosalin Chu, pemirsa, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.